Baik, dokter-dokter, perkenalkan nama saya Richard David dengan 3 digit NIM terakhir 242 dari SGD A6. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang liver failure. Baik, perkenalkan saya Putu Nadira Pasantri Diasa dengan 3 digit NIM terakhir 3. Saya untuk menjelaskan dari latar belakang dari SP kali ini yang dimana temanya adalah tentang liver failure. Liver failure atau gagal hati, baik akut maupun kronis, merupakan kondisi medis yang berbahaya dan sering berakhir fatal jika tidak ditangani dengan cepat dan juga tepat. Di Indonesia, penyakit ini sering merupakan beban kesehatan masyarakat yang signifikan karena tingkat fatalitas dan mortalitasnya lumayan rendah. Lalu untuk penyebab utama dari liver failure sendiri bisa disebabkan karena hepatitis B dan juga hepatitis C, di mana prevensi untuk masing-masing adalah sekitar 2,4% dan juga 2,5%. Lalu bisa juga disebabkan dengan konsumsi alkohol yang berlebihan, yang merupakan faktor risiko penting di kalangan pria usia produktif. Lalu bisa juga disebabkan juga karena penyakit hati berlemak dan alkoholit yang meningkat seiring gaya hidup sedentari dan prevalentas dari obesitas di Indonesia. Lalu ada juga penyebab kematian yang tinggi akibat sirrosis hati. Lalu bisa juga disebabkan dengan gagal hati yang akut juga. Mungkin sekian bisa saya sampaikan, Chef. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan untuk rumusan masalah dan tujuannya. Yang pertama, untuk rumusan masalah, apa definisi, etiologi, dan epidemiologi dari liver failure, kemudian bagaimana manifestasi klinis, cara mendiagnosis dan berbagai diagnosis banding dari liver failure, kemudian bagaimana contoh kasus dari liver failure, dan apa saja metode pengobatan yang dapat dilakukan untuk liver failure. Kemudian bagaimana prognosis dari liver failure. Kemudian untuk tujuannya, yang pertama ada menjelaskan definisi, etiologi, dan epidemiologi dari liver failure, kemudian untuk mengidentifikasi manifestasi klinis, cara mendiagnosis, dan berbagai diagnosis banding dari liver failure. Kemudian tujuan yang lainnya, yang ketiga, ada memberikan contoh kasus dari liver failure, kemudian untuk menganalisis metode pengobatan yang dapat dilakukan untuk liver failure, dan yang terakhir ada untuk menjelaskan prognosis dari liver failure itu. Dalam penyusunan student project ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis ataupun praktis. Untuk manfaat teoritis, yang pertama yaitu berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang liver failure serta penanganannya. Kemudian yang kedua, mengembangkan wawasan di bidang ilmu yang relevan, khususnya penyakit dalam. Kemudian untuk manfaat praktisnya, yang pertama, memberikan edukasi ke masyarakat dan tenaga kesehatan mengenai liver failure serta penanganannya. Kemudian juga yang kedua, menjadi salah satu landasan untuk student project berikutnya yang terkait dengan liver failure. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Kesabel Safila Tanina dengan 3 digit NIM terakhir 89. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari liver failure atau bisa kita kenal dengan gagal hati. Jadi liver failure ini merupakan suatu kondisi klinis serius di mana fungsi hati terganggu secara signifikan sehingga tidak dapat mempertahankan dari homeostasis tubuh penderita. Dan gagal hati sendiri ini dibagi menjadi 2 kategori. Ada acute liver failure atau yang biasa kita kenal dengan ALF, dan juga acute on chronic liver failure atau biasa kita kenal dengan ACLF. Jadi untuk yang acute liver failure sendiri atau ALF itu terjadi secara mendadak pada individu tanpa ada riwayat penyakit hati sebelumnya, dan seringkali terjadi karena adanya infeksi virus atau adanya toksisitas obat seperti dari paracetamol, sehingga menyebabkan adanya kerusakan parah pada hepatosit, tentunya secara cepat dalam kurun waktu kurang dari 26 minggu, dan disertai juga dengan adanya encephalopati hepatik dan juga koagulopati. Dan sebaliknya untuk yang akut chronic on liver failure atau ACLF itu muncul pada individu dengan sirosis hati kronik yang mengalami dekompensasi akut. Jadi tubuhnya sudah tidak bisa mengkompensasi dari sirosis hati tersebut, yang diakibatkan oleh adanya infeksi atau pendarahan gastrointestinal, sehingga akan muncul kerusakan atau kegagalan multi organ termasuk dari ginjal, paru, sistem sirkulasi, dan juga sistem saraf pusat. Sekian dari saya serahkan kepada yang lainnya. Gagal hati bisa terjadi akut atau kronis dengan penyebab berbeda tergantung wilayah, di mana di Indonesia penyebab utamanya hepatitis B 40-50% dan hepatitis C 30-40%. Di negara barat penyebab utamanya adalah konsumsi alkohol dan hepatitis C. Dan pada data di tahun 2021, 160.152 kasus sirosis hepatis prevalensi 0,4%, di mana provinsi tertingginya adalah Papua, Nusa Tenggara Barat, dan Gorontalo. Lalu jumlah penderita sirosis meningkat di tahun 2017 sebesar 7 juta menjadi 14 juta di tahun 2018 di Indonesia. Selamat
Siang dokter, nama saya Bram, 3 Desember 1997. Sekarang izin menjelaskan mengenai etiologi dari liver failure. Liver failure itu merupakan suatu kondisi klinis yang sangat kompleks dengan etiologi yang sangat banyak dan juga beragam. Namun secara luas dapat dibagi menjadi drug-induced, virus dan infeksi, metabolik dan genetik, serta vaskularisasi. Kalau drug-induced itu merupakan suatu kondisi liver failure yang disebabkan oleh karena adanya obat di dalam sistem hepatobiliari. Selanjutnya, kalau infeksi virus, dia juga merupakan suatu penyakit atau suatu sebab yang dominan pada acute liver failure. Ini disebabkan oleh banyaknya infeksi-infeksi virus dan juga bakteri spiritual, contohnya hepatitis A, B, dan juga C. Selanjutnya, kalau misalnya genetik, dia merupakan suatu kelainan bawaan yang dibawa semenjak lahir. Seperti contohnya adalah penyakit Wilson. Dan apabila karena vaskularisasi, dia adalah disebabkan oleh vaskularisasi yang kurang baik pada liver, seperti contohnya pada sindrom Budd-Chiari yang merupakan kondisi obstruksi vena hepatik yang dapat menyebabkan acute liver failure. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator dan saya lanjutkan pada teman saya. Perkenalkan, nama saya Niputu Putri Aprilia Wulandari Giri dengan 3 digit NIM terakhir 190. Di sini saya izin untuk melakukan presentasi mengenai manifestasi klinis dari liver failure. Baik, di sini ada beberapa manifestasi klinisnya. Jadi yang pertama itu dibagi dari periode prodromal, di mana di sini terdapat adanya manifestasi seperti kelelahan, mual, nafsu makan buruk, rasa tidak nyaman atau nyeri pada bagian abdomen kuadran kanan atas. Kemudian juga ada beberapa gejala lainnya seperti urin berwarna gelap, kemudian adanya penyakit kuning atau ikterik, munculnya gejala klinis seperti ensefalopati hepatik, misalnya seperti brain fog, kebingungan, kehilangan fungsi motorik tubuh atau asterixis, mengantuk, pingsan, dan juga bahkan menyebabkan koma. Kemudian selanjutnya di sini juga kita bisa melihat bahwasanya ada pembengkakan perut akibat dari asites, kemudian ada juga edema perifer dan juga koagulopati. Dan apabila liver failure itu terjadi secara kronis, gejala-gejala seperti sindrom hepatorenal, ascites kronis, dan juga hipertensi portal juga dapat terjadi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Koma Puspita Senjadewi dengan 3 digit terakhir 215. Izin untuk menjelaskan diagnosis dari liver failure. Jadi untuk liver failure itu dibagi jadi 3, ada akut liver failure, kemudian chronic liver failure, sama akut on chronic liver failure. Untuk akut liver failure itu kriteria diagnosisnya INR-nya lebih dari 1,5, kemudian ada encephalopati hepatik dan juga tidak ada riwayat penyakit hati kronik. Penyebab terseringnya adalah karena overdosis paracetamol dan infeksi virus hepatitis. Berdasarkan waktu munculnya encephalopatik itu dibagi jadi 2, yang fulminan dan subfulminan. Kemudian untuk chronic liver failure itu disebabkan oleh fibrosis progresif sirosis hati, dan untuk penilaian keparahannya ada 2, itu dari Child-Pugh score sama MLD score. Untuk akut on chronic liver failure itu eksacerbasi akut pada pasien dengan penyakit hati kronik sebelumnya dan dapat menyebabkan kegagalan 1 atau lebih organ. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Richard David dengan 3 digit NIM terakhir 242. Selanjutnya saya akan membahas tentang diagnosis banding. Jadi yang pertama ada karsinoma hepatoseluler. Itu merupakan kanker ganas yang berkembang di hati. Faktor risiko utama untuk HCC meliputi sirosis hati, infeksi virus, hepatitis B dan C, serta konsumsi alkohol secara berlebihan. Selanjutnya ada demam berdarah denggi, itu menyebabkan virus tersebut menyebabkan penyakit demam berdarah yang menargetkan sel hepatosit dan sel Kupffer di hati. Penyakit ini dapat muncul sebagai demam akut yang biasanya sembuh sendiri, namun juga menyebabkan trombositopenia. Selanjutnya yang ketiga ada ensefalopati hepatik. Itu adalah komplikasi serius akibat gangguan fungsi hati yang mempengaruhi otak. Gejala khasnya ada asterixis, perubahan status mental, serta penurunan fungsi kognitif. Selanjutnya yang terakhir ada hepatitis B, itu merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus hepatitis B. Gejala yang umum itu meliputi demam, kelelahan, hilangnya nafsu makan, mual, muntah, nyeri perut, jaundice, dan juga nyeri sendi. Penyakit ini dapat menimbulkan komplikasi serius seperti sirosis hati dan karsinoma hepatoseluler. Sekian, terima kasih. Baik, untuk contoh kasusnya, saya akan mulai dengan membahas gagal hati akut atau acute liver failure.
yaitu kondisi di mana fungsi hati menurun secara drastis dalam waktu singkat, biasanya pada orang yang sebelumnya tidak memiliki penyakit hati. Salah satu penyebabnya adalah komplikasi kehamilan, seperti yang terjadi pada kasus Acute Fatty Liver of Pregnancy atau AFLP dalam laporan Junita dan Bernalian tahun 2024. Seorang ibu hamil berusia 36 minggu mengalami ikterus, peningkatan enzim hati, dan juga trombositopenia. Kemudian pasien ini berkembang menjadi DIC atau koagulasi intravaskular diseminata dan akhirnya memerlukan transfusi darah serta perawatan intensif di ICU. Ini menunjukkan bahwa AFLP adalah kondisi langka tetapi berbahaya dan perlu ditangani segera untuk menyelamatkan ibu dan bayi. Contoh penyebab lain adalah konsumsi zat hepatotoksik seperti pada laporan Schmidt dan rekan pada tahun 2020 yang menduga hubungan antara konsumsi kava-kava dan gagal hati akut. Namun pada kasus ini masih ada kelemahan data seperti tidak adanya pemeriksaan enzim hati atau informasi penggunaan obat lain seperti paracetamol. Jadi hubungan kausalnya masih belum bisa dipastikan. Baik, sementara itu, gagal hati kronis atau chronic liver failure berkembang perlahan akibat kerusakan hati jangka panjang, biasanya karena sirosis atau hepatitis kronis. Penelitian oleh Al-Swaf et al. Pada tahun 2024 menunjukkan bahwa pasien sirosis akibat hepatitis C memiliki risiko tinggi mengalami gagal hati kronis, terutama kalau sudah terjadi komplikasi seperti kanker hati atau HCC. Mereka juga menemukan bahwa kadar kalistatin, yaitu protein pelindung yang diproduksi oleh hati, menurun drastis pada pasien sirosis dan HCC. Ini bisa menjadi indikator penurunan fungsi hati seiring progresivitas penyakit. Selain itu, gagal hati kronis juga bisa muncul pada pasien yang sebelumnya menjalani operasi Kasai untuk atresia biliar. Studi Kobayashi et al. 2020 menunjukkan bahwa meskipun banyak pasien dapat bertahan hingga puluhan tahun, beberapa akhirnya mengalami dekompensasi hati dan harus menjalani transplantasi sebagai terapi akhir. Jadi, baik gagal hati akut maupun kronis memiliki karakteristik dan penyebab yang berbeda. Namun, keduanya bisa berakibat fatal bila tidak dikenali dan tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Didan dengan 3 izin terakhir 03 izin menjelaskan pada bagian pengobatan. Jadi pengobatan liver failure ada acute liver failure yang dimana bisa dirujuk ke ICU dan juga dikoreksi metabolik maupun bisa diberikan N-acetylcysteine atau NAC dan juga bisa diberikan antivirus maupun steroid sesuai penyebab. Lalu untuk chronic liver failure bisa diberikan antivirus HBV maupun HCV, lalu di stop alkohol serta diberikan kortikosteroid. Lalu untuk yang lanjutan bisa transplantasi hati, Mars maupun plasma exchange dan juga riset bahwa bisa menggunakan terapi mikrobiota. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Putu Nadira Prasanti Diasa dengan 3 digit terakhir 3. Saya izin untuk menjelaskan dari prognosis untuk 2.9. Untuk kriteria prognosis utama adalah yang sekolah kriteria yang dimana adalah pedoman klinis yang paling banyak digunakan untuk kriteria prognosis dari pasien liver failure. Kriteria ini dibagi dua tergantung pada penyebab liver failure. Jika disebabkan oleh overdose acetaminophen, ada indikator spesifik seperti kadar pH yang rendah, waktu protombin atau kadar kreatin, dan adanya encephalopati. Lalu jika tidak terkait dengan acetaminophen, ini digunakan parameter beda seperti INR, usia pasien, dan juga durasi encephalopati. Lalu untuk kriteria diagnosis tambahan adalah kriteria di mana digunakan di Perancis dan mencakup 2 parameter utama, yaitu adanya encephalohepatic dan kadar faktor V yang rendah, yaitu di bawah dari 20 sampai 30%. Ini menandakan penurunan fungsi sintesis hati yang berat. Lalu ada juga MLD score atau Model for End Stage Liver Disease. Lalu ada juga APC-2 score, yang dimana sistem ini penilaian untuk menilai tingkat keparahan penyakit secara umum. Lalu tujuan dari evaluasi prognosis sendiri adalah untuk menilai pengambilan keputusan klinis, terutama dalam kondisi kritis seperti liver failure. Dengan mengevaluasi kriteria, dokter dapat menentukan apakah pasien membutuhkan transplantasi hati segera atau tidak, memberikan informasi yang akurat terhadap keluarga pasien, lalu juga menghindari transplantasi yang tidak perlu karena pasien ada kemungkinan dengan pemulihan dengan spontan. Mungkin sekian bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran.
Untuk liver failure atau gagal hati merupakan kondisi klinis serius di mana fungsi hati terganggu secara signifikan sehingga tidak dapat mempertahankan homeostasis tubuh. Di Indonesia sendiri, penyebab utama liver failure dan sirosis hati atau hepatitis adalah infeksi virus hepatitis B dan hepatitis C. Sedangkan di negara-negara barat lebih banyak disebabkan oleh konsumsi alkohol dan hepatitis C. Manifestasi klinis biasanya diawali dengan periode prodromal berupa lelah, mual, menurunnya nafsu makan, rasa tidak nyaman pada kuadran perut bagian kanan atas, kemudian bisa diikuti dengan urin yang berwarna gelap dan penyakit kuning atau ikterik. Kemudian untuk pengobatan liver failure apabila penyebabnya tidak diketahui, maka yang bentuk pengobatannya dapat berupa usaha untuk menjaga fungsi organ pasien dan perawatan intensif di rumah sakit. Namun apabila penyebabnya sudah diketahui, maka pengobatannya dapat lebih spesifik lagi. Kemudian untuk sarannya, disarankan kepada seluruh pembaca agar mampu untuk memahami apa itu penyakit liver failure, penyebabnya dan cara penanganannya. Lalu untuk pemerintah dapat membantu pasien dengan atau penderita liver failure dengan memberikan fasilitas kesehatan yang memadai agar tenaga medis dapat menangani pasien dengan lebih baik. Serta untuk penelitian lebih lanjut terkait dengan penyakit ini hingga ke penanganannya juga harus dikembangkan agar dapat mengurangi komplikasi pada penderita dan membuat penanganannya dapat lebih efektif dan juga efisien. Sekian dari saya dan terima kasih.